saya orang yang tidak mau expose atau posting orang tua saya di medsos. Karena saya menjaga privasi beliau. Bapak ibu saya udah tua, udah 70 tahunan. Dan saya nggak mau kalau sering saya expose banyak didatangi sama wartawan. Maka dari dulu saya nggak membolehkan siapapun datang ke rumah orang tua saya. Karena itu mengganggu banget bapak ibu saya. Pertanyaannya begini, bener nggak Gus Miftah nggak ngurusi orang tuanya? Ya logis aja lah bro, santri 500 gratis saya openin, saya sekolah, masa orang tua saya kagak? Ya kan begitu. Nah kok gitu tuh, prostitusi WTS saja saya openin, saya jabanin, masa orang tua kagak itu? Kalau kemudian itu dijadikan celah bagi saya, oh nggak pernah ngopainin, saya nggak akan jawab. Tanya aja ke lurahnya di sana, tanya ke Pak Kapolseknya, tanya ke dukuhnya, jangan ke orang tua saya, kasihan. Kemudian yang kedua, katanya jarang mengunjungi. Bro, ini pandemi. Saya kalau kena COVID, saya nggak pernah ada gejala apapun. Ketika saya pulang, saya ketemu orang tua saya di musim pandemi, ini pasti akan menimbulkan masalah. Ini rentan usia-usia sepuh. Di pandemi saja, saya udah 3 kali ke sana itu. Dan memang di keluarga kami itu nggak ada kewajiban atau keharusan ketemunya harus di Idul Fitri, enggak. Tapi komunikasi tiap hari dan komunikasi luar biasa itu. Katanya yang ngomong adiknya sendiri. Nah begini, sekarang begini. Nabi Nuh saja itu dengan Kan'an seperti itu. Lah, kewajiban orang tua kepada anak saja itu ada batasnya. Apalagi kakak kepada adiknya. Artinya, saya pengen mengedukasi keluarga saya. Bisa jadi saya mampu mengedukasi para santri, tapi mungkin Allah menakdirkan saya gagal mengedukasi keluarga saya. Ya itu saya terima, mungkin bagian dari kelemahan saya. Akhirnya kemudian ketika berita itu viral, barangkali ya saya harus lebih perhatian kepada orang tua, dan saya nggak akan membantah. Karena bagaimanapun itu adalah urusan internal keluarga saya, gitu loh. Tapi saya nggak mau kemudian di belakang itu ada yang order. Kenapa kemudian menjadi seramai itu? Gitu. Kalau itu bisa dilihat lah. Sekali lagi ya, santri yang orang luar saja saya urusin. WTS, anak klub malam yang saya nggak kenal saja saya urusin. Masa keluarga enggak, kan nggak mungkin. Terakhir mungkin ketemu kapan, Gus? Ini saya baru dari sana. Saya biasanya begini mas, saya kan ada undangan di Lampung banyak. Kayak saya kemarin diundang Pak Kapolda sekaligus mampir. Kayak kemarin saya vaksin sekaligus mampir. Jadi saya usahakan kemudian waktu-waktu itu saya efektif mungkin gitu. Dan kok nggak pernah ditampakkan di medsos, saya nggak mau. Saya betul jaga-jaga keep orang tua saya supaya tidak terlibat dengan persoalan media. Itu saja. Orang tua saya itu sudah mau saya boyong ke Jogja. Nggak mau. Karena tahu toh, orang tua itu kan punya sejarah di kampungnya masing-masing. Dan bapak saya itu orang yang dituakan di kampung itu, Mbak Musin. Beliau bilang, lah nak, kalau ini saya tinggalkan ikut ke Jogja, nanti yang ngurusi masyarakat siapa? Yang ngimami sholat siapa? Yang ngajari ngaji siapa? Nah itu. Bilang gini, Pak, Bu, mau nggak dibeliin mobil? Alah lele, motor saja nggak pernah dipakai. Lagi nyetir siapa itu? Apalagi di Lampung sana agak rawan maling, kan bahaya. Jadi gitu. Dan itu memang kemauan mereka itu loh, kemauan mereka. Karena kan apa ya, orang tua kan punya prinsip, orang tua itu kan sudah dengan nyaman dengan kebiasaannya masing-masing. Wong kalau ke Jogja saja naik pesawat belum tentu mau, mendingan naik bis umum. Memang selama pandemi ini saya larang betul untuk datang ke Jogja karena di perjalanan saya nggak bisa ngontrol gitu loh. Kadang-kadang dijemput aja nggak mau gitu loh. Bahkan Pak naik pesawat dia nggak mau. Nah itulah orang tua. Berarti bisa dibilang orang tuanya Gus ini ingin sekali sesederhana mungkin gitu ya kehidupannya ya? Iya, dan saya nggak mau orang tua saya diekspos. Karena ini bagian dari privasi orang tua saya dan kasihan saya bayangin ibu, bapak yang sudah ngomong aja sebagai orang tua seperti itu kok harus dikasih kamera macam-macam, saya nggak boleh. Yang jelas kehidupan yang mereka pilih hari ini adalah pilihan mereka dan saya sebagai anak hanya bisa mensupportnya saja. Kalau kemudian dibandingkan, oh Gus Miftah mewah, ibunya nggak mewah. Kalau ibu saya mau mewah, lebih saya mewahkan dibandingkan saya. Karena mereka nggak mau saja. Ya begitulah. Jadi jadi manusia yang paling sering dibully barangkali di Indonesia ya saya. Saya nggak masalah. Yang jelas fakta saja yang menjawab. Fakta saja yang menjawab. Kalau kemudian di video yang beredar itu ada adik saya yang mungkin saya baru belum berhasil membina adik saya lah. Tapi apapun itu yang namanya keluarga itu loh. Nggak akan saya umbar urusan itu ke publik. Didoakan saja. Sempat kaget. Karena begini, adik saya itu kan nggak tahu media, nggak tahu apa. Tahu-tahu muncul di YouTube, di media seperti itu. Ini ada apa dan dengan siapa kan begitu. Tapi saya nggak masalah itu. Ya siapa tahu dia belajar ngomong di hadapan kamera kan juga nggak. Saya juga fan-fan saja. Sudah komunikasi melalui keluarga besar. Kalau tahu kemudian ada persoalan, ya mungkin ada persoalan. Dan itu tugas saya sebagai kakak untuk membina adik saya. Dan jelas kan
ini gimana ada langkah hukum? Lucu lagi wartawan tanya, oh sama adiknya kok langkah hukum? Ini urusan keluarga saya. Yang jelas minimal saya memandang kedua orang tua saya. Alhamdulillah bapak ibu saya cukup, makan cukup, ya masih bisa hidup enak, alhamdulillah sampai hari ini. Jarak jauh aja ya. Saya jarak jauh saja. Katakanlah begini kan ya, orang tua saya itu punya manajemen bagaimana mendidik anak-anaknya, termasuk ketika saya yang dianggap sukses di keluarga mendidik kakak dan adik saya. Jadi orang tua saya nggak boleh los kamu kasih. Ketika kamu ngasih sesuatu harus ada alasan. Orang tua kepada anaknya seperti itu kok, gitu loh. Apalagi kepada kakak atau adik. Gitu. Oke.